ketika saya mengucapkan takbir 3 kali. Allah. Berjajar di bawah terik yang berpijar, aku berdiri penuh ikhlas melayani tanpa batas. Akulah sang pelayan tamu Allah, mengabdi tulus karena Allah. Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal Sang pelayan tamu Allah, mencari berkah ya Allah. Di sela saf yang berjajar, di bawah terik yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita hari ini akan meeting untuk persiapkan berangkatan kita di bulan Januari 2026. Gimana Pak Hashim persiapan kita di bulan Januari 2026? Terima kasih Mr. Wael. Alhamdulillah kita meeting hari ini ada operation, ada bagian visa, ada customer service, kemudian di sini juga ada bagian sosial media. Insyaallah kita persiapan keberangkatan di Januari 2026. Alhamdulillah ada 15 grup yang kita akan berangkatkan. Yang pertama ada grup dari ke Mesir, ya. Kemudian kita juga ada Dubai untuk di 2026 Januari. Kemudian ada Mesir University Tour 2026 juga. Alhamdulillah untuk yang 4 Januari spesial ini kita sudah siapkan. Ya, untuk biaya operation tentunya persiapan keberangkatan di 4 Januari seperti apa. Ya, ini kita tahu ini menggunakan Saudi Airlines ya. Jadi ini kita mau dengar berapa jumlahnya, kemudian sudah sampai di mana persiapannya. Silahkan operation. Terima kasih Mr. Wael dan Pak Rahmat. Update dari sisi operasional, untuk tiket semua sudah isut, paspor sudah siap, dan vaksin sudah siap. Dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sudah siap semua. Untuk keberangkatan 4 Januari 2026, semua sudah siap. Oke, untuk selanjutnya kita dengarkan ini laporan dari tim visa, seperti apa perkembangan untuk keberangkatan 4 Januari ini. Apa sudah semua siap? Silahkan. Terima kasih Mr. Wael, terima kasih Pak Rahmat. Untuk bagian visa, dan Tasri Raudah sudah isut. Untuk ID card dan Diskopatu juga sudah siap. Jadwal bis untuk City Tour dan Ziarah juga sudah siap. Laporan untuk jamaah perempuan ada 28, jamaah laki-laki ada 17. Ada 2 yang menggunakan kursi roda untuk di keberangkatan 4 Januari 2020. Baik, ini lanjut lagi ke bagian customer service ya, di mana ini apakah sudah ada manasik jadwal, kemudian juga jamaah apa sudah ada di grup keberangkatan, kemudian ini siapa ini TL-nya untuk keberangkatan di 4 Januari. Silahkan customer service. Baik, terima kasih Pak Rahmat untuk kesempatannya. Untuk update grup keberangkatan itu sudah dibuat dan jamaah sudah masuk, kita invite di grup. Untuk tour leadernya juga itu sudah kita update. Persiapan keberangkatan di tanggal 4 Januari itu salah satunya Hotel Mekah Madinah itu sudah siap. Koordinasi dengan tim Korlap baik di Mekah maupun di Madinah juga sudah kita lakukan. Ada beberapa request king size bed dari jamaah juga. Lalu ada 3 request kamar minta berdekatan Pak gitu. Untuk persiapan manasik di Hotel Anara sendiri itu sudah kita infokan akan dilakukan di tanggal 3 Januari di pukul 18.040. Di sela saf yang berjajar di bawah terik yang berpijar. Baik, untuk TL sendiri di tanggal 4 Januari ini siapa yang ditunjuk? Untuk TL-nya Ustadz Aang sebentar lagi akan datang. Akulah sang pelayan tamu Allah.
Ustaz til kita di tanggal 4 Januari 2026 yang kita sudah pilih untuk berkhidmat dan melayani jamaah kita. Mohon kasih yang terbaik untuk jamaah kita di grup 4 Januari 2026 dan insya Allah akan umrah mabrur dan mabrurah untuk Ustaz dan semua jamaah kita. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Mr. Wael dan juga Pak Rahmat beserta rekan-rekan. Insya Allah untuk tugas ini seperti yang sudah kita prinsipkan menjadi pelayan tamunya Allah. Insya Allah saya akan berkhidmat sesuai SOP yang diterapkan di Jannah Firdaus. Terima kasih semua tim yang sudah bersiap untuk keberangkatan kita di Januari 2026. Insya Allah berkat kita, insya Allah lancar semua. Saya tahu semua behind the screen untuk kita cabai, untuk kita kasih yang terbaik untuk umat muslim dan tamu-tamu Allah dan juga pelayanan tamu-tamu Allah. Itu visi-misi kita dari awal dan kita insya Allah sampai kita mati kita hanya berlurus pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita bukan profit oriental. Kita hanya mau semua jamaah yang maksimum dari umat muslim di Indonesia bisa berhaji atau berumrah. Terima kasih untuk bantu, insya Allah lancar semua dan insya Allah kita bersiapkan untuk Ramadan nanti. Akulah sang pelayan tamu Allah, mengabdi tulus karena Allah, tak kenal payah, hanya mengharap ridha Allah. Assalamualaikum Sobat Muslim, hari ini kita akan membedah apa saja yang harus disiapkan oleh tour leader. Apalagi dalam melayani para tamu Allah, banyak jemaah yang punya request khusus ya, mulai dari kursi roda atau misalkan request kamar dan lain sebagainya, terutama seat. Nah, nanti kita akan bedah satu-satu A sampai Z di kantor langsung. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di kantor saat ini ya. Jadi, wah, ini ada surat tugas nih. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah surat tugasnya sudah ada. Jadi, Masya Allah ya, sahabat muslim, menjadi tour leader itu, menjadi pelayan tamu Allah itu tidak mudah. Banyak sekali tantangan, banyak sekali yang harus kita perhatikan. Terutama ini menyangkut pelayan tamunya Allah. Jadi kalau kita melayani tamunya Allah, itu insya Allah kita juga dilayani sebaik mungkin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, banyak sekali memang yang harus kita persiapkan, bukan hanya jemaahnya saja, tapi dari sisi tour leadernya juga harus mempersiapkan, mulai dari niat, ya. Jadi kita harus perbaiki dulu niatnya. Niatnya itu betul-betul untuk menjadi pelayan tamunya Allah. Ingat, pelayan tamu Allah bukan tamu biasa. Masya Allah, ini tamu-tamu istimewa. Insya Allah menjadi keberkahan untuk kita semua. Dan ada surat untuk para tamu Allah. Terima kasih sudah memilih kami menjadi sahabat perjalanan meraih surganya. Mohon maaf jika nanti dalam pelayanan saya selama perjalanan ada kekurangan, ada sedikit miskom. Insya Allah itu dimaafkan oleh sahabat atau sahabat muslim. Ini undangan sejatinya bukan undangan manusia, bukan undangan dari kami. Ini adalah sahabat muslim menjadi tamu Allah, mendapatkan undangan dari Allah ya. Jadi kalau mendapatkan undangan, kita seperti mendapatkan, bukan hanya mendapatkan undangan dari presiden, tapi kita mendapatkan undangan langsung dari Allah. Konsekuensinya, ketika kita mendapatkan undangan dari Allah, apapun yang kita inginkan, insya Allah Allah pasti akan berikan dengan sebaik-baiknya. Oke, sahabat muslim, surat sudah kita terima dan kita harus langsung bisa menyapa para tamunya Allah. Segera kita akan buatkan grup untuk menyapa para tamunya Allah supaya kita bisa melayani dengan sebaik mungkin. Mari kita naik ke atas untuk mempersiapkan semuanya.
Muslim, alhamdulillah hari ini tadi saya sudah menerima surat. Jadi kita coba buat grup. Kenapa sih perlu bikin grup? Nah, ini harus tahu nih Sobat Muslim. Karena di dalam grup itu kita bisa mengidentifikasi semua kebutuhan jemaah. Mulai dari jemaahnya, oh ini butuhnya ini, oh ini perlunya ini. Nah, saat ini kita coba untuk, ini data-data jemaah. Insya Allah nanti berangkat 45 jemaah. Ya, nanti kita invite dulu mereka ke dalam grup satu-satu. Nah, nanti setelah masuk ke dalam grup, kita akan memberikan informasi mulai dari tiket, visa, room list, semua kebutuhan jemaah untuk kita berikan supaya jemaah ya bisa tahu, oh ini teman kamar saya ini, oh ini visa saya ini. Apalagi visa itu perlu, sobat Muslim, perlu untuk masuk ke Raudhah ya. Ada yang tahu nggak Raudhah itu apa? Nah, Raudhah itu adalah taman surga. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam Raudhah dengan menggunakan aplikasi namanya Ada Nusuk ya. Ada Nusuk, nanti kita harus reservasi dulu menggunakan visa ya. Tapi insya Allah nanti juga disiapkan oleh tim dari Travel Jannah Firdaus. Yuk coba kita lihat WA grupnya. Ada siapa saja? Oh, ini ada Mas Denny nih, sudah masuk nih. Ada Mas Denny, ada juga Mbak Wulan nih sudah masuk. Nah, nanti kita akan kirimkan mereka semua room list dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Oke, Sobat Muslim, grup sudah kita buat. Bang. Salam. Mari kita analisis dulu apa sih keperluan jemaah, dan mungkin ada beberapa jemaah yang patut kita perhatikan ekstra. Nah, kini sekarang sudah ada di ruangan. Alasan saya pilih travel ini karena travel ini sudah memberangkatkan banyak jamaah dan travel ini sudah terbukti memang bagus. Sudah pernah ikut travel ini, alhamdulillah merasa berkesan dan pelayanannya bagus. Pelayanannya sangat memuaskan, kemudian difasilitasi oleh ustadz-ustadz yang mau bekerja sama dan mau mengarahkan kami yang baru pertama umroh ini. Karena saudara saya udah pernah berangkat dari travel itu, ya insya Allah mudah-mudahan pokoknya the best travelnya, amanah. Saya mempersiapkan terutama kesehatan. Alhamdulillah fisik saya udah saya siapkan dari 1 bulan yang lalu. Saya udah siap fisik, mental ya, kesehatan, vitamin udah saya utamakan. Karena ini musim dingin, pastinya persiapannya harus lebih ekstra ya. Dari mulai jaket, semuanya pokoknya dibawa untuk musim dingin di sana. Begitu berkesan dan memuaskan sekali. Ini kalau saya perhatikan banyak yang usianya di atas 50 ya, Sobat Muslim. Ini biasanya kalau di lapangan itu yang usianya sudah lansia 50 tahun ke atas itu perlu perhatian ekstra. Yang mudah-mudahan sih mereka semua diberikan kesehatan ya. Insya Allah ini ada hampir setengahnya, Sahabat Muslim. Ini insya Allah nanti kita bedah dulu satu-satu. Kebetulan grupnya juga sudah kita buat. Nanti kita perkenalan di dalam grup jemaahnya, kebutuhan kesehatannya seperti apa, supaya kita bisa meminimalisir dan juga mempersiapkan kebutuhan-kebutuhannya dari sana. Oh iya, kemarin itu setelah saya ngobrol ya, saya analisis, ternyata ada 3 yang memerlukan kursi roda. Nah, ini nanti saya akan requestkan ke maskapai ya, ke bagian tiketing untuk memesankan
kursi roda kebutuhan nanti di bandara. Bukan hanya di bandara sebetulnya, nanti jemaah pun juga akan membutuhkan kursi roda itu saat pelaksanaan tawaf. Ya, seperti apa nanti kita akan siapkan, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di kota Makkah dan Madinah. Ada beberapa keseruan kalau berangkat umroh itu, sobat muslim. Ya, apalagi kalau dari luar daerah. Biasanya itu kalau yang dari luar daerah itu diberangkatkan atau diantar oleh keluarganya, tetangganya, bisa sampai 4 bis. Seru ya. Ya, jadi nanti ada yang dari ini kalau saya lihat ada yang dari Semarang, ada yang dari Balikpapan, Masya Allah jauh-jauh ini semua. Ya, ada yang dari Pati, ya, Cirebon, Banten, Bima, Insya Allah jauh-jauh. Insya Allah kita bisa mengenal lebih jauh lagi nanti karakter-karakter dari beberapa daerah. Oke, sobat muslim, datanya sudah kita analisis ya, kebutuhan jemaah juga sudah kita analisis ya. Ada yang lebih krusial lagi, apa itu? ID card. Ya, ID card itu adalah identitas jemaah ya. Jadi kalau jemaah selama di Madinah dan di Mekah itu harus selalu menggunakan ID card. Seperti apa? Kita cek.